Gemar Ikan. Gerakan memasyarakatkan makan ikan adalah upaya sistematis dan terstruktur yang dicanangkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dengan melibatkan seluruh komponen bangsa, baik itu instansi pusat, daerah, pihak swasta, institusi pendidikan, organisasi masyarakat, dan profesional. Upaya ini dilakukan untuk membangun kesadaran gizi individu dan masyarakat agar gemar mengonsumsi ikan, serta meningkatkan permintaan masyarakat terhadap produk perikanan yang harapannya dapat berimplikasi pada peningkatan konsumsi ikan nasional. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Bantul berkomitmen terus berupaya meningkatkan angka konsumsi ikan masyarakat, sekaligus sebagai upaya pemulihan perekonomian pembudidaya ikan dan nelayan Kabupaten Bantul yang selama pandemi COVID-19 mengalami kendala di penyerapan panen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sedulur Bantul, apa kabarnya? Semoga senantiasa sehat ya. Di tahun 2022 ini, di awal tahun kita bisa kembali hadir menyajikan sesuatu yang baru, yang tentunya lain nih, suasananya berbeda dari biasanya. Dan kali pertama saya juga, Amalia Miftah, menemani Anda dalam sajian Ngopi Pagi, ngobrol happy, berbagi informasi. Sedulur Bantul, kita ajak Anda untuk dapat mensupport channel ini dengan subscribe, like, share, komen, dan tentunya nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan update terbaru dari Bantul TV. Sedulur Bantul, kita tahu bahwa Kabupaten Bantul ini memiliki banyak sekali potensi. Salah satunya adalah potensi perikanan. Nah, namun seperti apakah kondisi perikanan di Kabupaten Bantul di tengah pandemi COVID-19 dan bagaimana kemudian sektor perikanan ini berupaya atau memiliki kontribusi dalam pengembangan kesehatan di masyarakat? Selengkapnya kita akan bersama ulas hari ini dalam Ngopi Pagi edisi Gemar Ikan, Perikanan Bangkit Masyarakat Sehat. Sudah bersama saya kebetulan hari ini narasumber-narasumber saya yang akan berbagi informasi untuk sedulur Bantul semuanya. Yang pertama saya ingin menyapa PLT Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul, Ibu Istriani SPIMM. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mbak, selamat pagi sedulur Bantul. Apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Sehat ya Ibu ya? Selalu semangat ini tentunya. Insya Allah. Oke, baik. Kemudian yang kedua saya juga ingin menyapa, ini narasumber kita dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul. Selamat pagi Mas Yasir Heri Santoso SST. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat ya Mas Sehat, ya? Boleh disapa dulu dong, dada-dada dulu sama sedulur Bantul semuanya. Oke, selamat pagi semuanya sedulur Bantul. Semoga kita dan Anda semuanya selalu dalam kondisi sehat walafiat. Amin, amin. Boleh biar nggak tegang, mungkin kita bisa minum dulu Ibu. Monggo, bisa diunjuk dulu, monggo. Iya. Alhamdulillah. Baik, ya. Baik, mungkin pertama saya ingin ke Ibu Istri dulu. Ibu boleh diberikan gambaran nggak ke sedulur Bantul semuanya seperti apa sih kondisi sektor perikanan kita di tengah pandemi COVID-19 dan bagaimana kemudian budaya makan ikan oleh masyarakat kita di Kabupaten Bantul? Iya, baik, terima kasih Mbak Amelia. Jadi sedulur Bantul sedoyo, sedulur Bantul semua, kami sampaikan bahwa kondisi perikanan Kabupaten Bantul itu merupakan kabupaten yang potensi perikanannya sangat-sangat besar. Kita tahu bahwa kita, Kabupaten Bantul, punya wilayah pesisir, wilayah pantai, sepanjang lebih kurang 17 km, itu berbatas langsung dengan Samudra Indonesia. Wah, luar biasa ya. Itu potensi ikannya tuh banyak sekali, dan masyarakat Bantul bisa memanfaatkan dengan menangkap ikan menjadi nelayan. Nah, itu masih sangat besar sekali potensinya untuk digali. Itu yang laut. Yang kedua, kita punya potensi perikanan darat. Ya, perikanan darat. Kita tahu wilayah kita di Bantul itu adalah wilayah berada di hilirnya Provinsi DIY. Betul. Nah, secara geografis itu merupakan kawasan di bagian hilir dan juga relatif dataran rendah. Sumber daya air di Kabupaten Bantul itu relatif mudah. Artinya kalau kita membuat sumur-sumur itu relatif tidak terlalu dalam, air sudah keluar. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk budidaya ikan. Belum lagi sungai-sungai yang mengalir ke Bantul. Iya. Ada sepanjang 114 km.
kalau semua sungai itu terisi ikan, Iya. luar biasa. Belum lagi pelaku-pelakunya. Kita punya pelaku usaha perikanan, rumah tangga perikanan itu hampir 8.000 lebih, Mbak. Rumah tangga yang bergerak di sektor perikanan. Kita punya nelayan tuh hampir 500-an sampai 1.000 orang nelayan itu. Kita punya pelaku pengolah kemasan ikan 1.000 orang lebih, ya. Kita punya armada perikanan tangkap, perahu-perahu motor tempel hampir 120 unit. Kita punya sumber daya alam, punya sumber daya manusia. Oke. Tinggal bagaimana itu dikembangkan. Jadi kalau bicara potensi, Bantul potensi perikannya sangat besar. Oke, di tengah pandemi seperti ini apakah ada masalah-masalah yang dihadapi Bu oleh mereka-mereka saudara-saudara kita yang kemudian terjun di sektor perikanan? Yeah. Awal pandemi pastinya semua merasakan, sektor ekonomi semua terdampak. Yeah. Perikanan juga terdampak, awal-awal Mbak. Namun kemudian seiring berjalannya waktu, awal pandemi itu justru yang eksis adalah sektor perikanan ikan hias. Ikan hias. Iya. Karena banyak orang harus di rumah, Iya. banyak orang tidak Cari kerja, hiburan ya, Bu, cari ya? hiburan. Tahun-tahun 2020 ketika pandemi Covid tahun pertama itu berlangsung, justru ikan hias itu laris manis. Wah. Kalau tadi masyarakat kita itu juga gemar ikan hias. Nah, Ya. budaya konsumsi ikan di masyarakat kita itu seperti apa sih Bu Istri? Ya, nah, ya, jadi nyambung ya. Kemudian pada pandemi tahun-tahun berikutnya itu kebetulan pemerintah juga ada program yang sangat banyak untuk membantu masyarakat. Ternyata kemudian seiring berjalannya waktu kesadaran masyarakat hidup sehat di masa pandemi juga semakin meningkat. Ternyata kesadaran mengkonsumsi ikan juga meningkat, Mbak. Wah, luar itu biasa. meningkat sehingga kemudian kita benar-benar berpikir keras juga bagaimana untuk meningkatkan konsumsi ikan di Bantul itu juga lebih cepat seperti itu. Kemudian pada tahun 2022 ini awal tahun ada surat edaran Bupati Bantul kan. Oke. Surat edaran Bupati Bantul saya baca Mbak sedikit ya. Nomor 523 garis miring 05106 garis miring Pereko itu adalah instruksi atau himbauan untuk kepada seluruh masyarakat Bantul, instansi pemerintah, semua masyarakat setiap hari Senin harus makan ikan. Harus makan ikan setiap harus hari makan Senin. ikan, Wah. wajib makan ikan. Nah, ini makanya kantor-kantor kalau rapat dari Senin pakai ikan ya Mas Pakai ya. menu ikan. Menunya harus ikan ya? Harus ikan. Nah, ini adalah salah satu upaya untuk membudayakan masyarakat Bantul untuk makan ikan. Oke. Belum lagi ditunjang dengan kegiatan-kegiatan lain yang kami dari UPD ada sosialisasi, ada gemar makan ikan, ada pelatihan pengolahan, ada pelatihan budidaya ikan, semua perikanan kita bergerak. Lengkap ya Bu ya? Iya, tujuannya adalah satu, agar konsumsi ikan masyarakat Bantul meningkat. Oke, Nah, baik seperti Ibu. itu. Iya, terima kasih banyak Ibu Istri atas penjelasannya. Tadi udah makin kenal lagi seperti apa dengan budaya masyarakat Kabupaten Bantul untuk mengkonsumsi ikan. Selanjutnya, saya pengen tanya juga nih, saya panggilnya Pak atau Mas ya? Mas Yusri. Mas Yusri aja kali enak ya Mas Yusri ya. Mas Yasir kok Mas Yasir. Yusri ya. Mas Yasir, kalau boleh tahu ini, seperti apa sih kemudian ikan itu potensinya untuk membangun kesehatan di masyarakat itu punya kandungan apa saja sih ikan? Oke, oke. Jadi berbicara tentang ikan ya. Jadi kalau dari sisi ilmu kesehatan dan gizi, kebetulan kami juga salah satu yang mempelajari tentang gizi ikan, banyak sekali. Jadi banyak sekali manfaat yang kita peroleh kalau kita mengkonsumsi ikan. Tapi bukan ikan hias tuh. Ikan konsumsi ya, ikan lebih konsumsi ya. ini konteksnya. Jadi di dalam tubuh ikan itu banyak sekali terdapat zat-zat gizi yang bisa bermanfaat untuk tubuh. Jadi karena dalam ikan itu terkandung protein, kemudian terkandung lemak, terkandung juga ada vitamin dan mineral yang lainnya, seperti itu. Nah, tapi yang paling banyak di sini itu adalah kandungan proteinnya, Mbak. Oh. Nah, kandungan protein ini, karena kita tahu sendiri bahwa namanya protein itu adalah zat gizi yang dia berguna untuk membangun sel-sel tubuh kita. Iya. Nah, selain untuk membangun sel-sel tubuh juga untuk mempertahankan supaya sel itu tetap hidup. Nah, jadi sangat baik ketika kita bisa mengkonsumsi ikan. Seperti itu. Nah, Oke. sebenarnya kalau dari sisi kenapa sih ikan itu lebih
dilihat kenapa ikan itu lebih, maksudnya lebih baik atau lebih unggul. Nah, di sini banyak yang kalau selama ini kita mengamati, jadi banyak pemahaman warga bahwa oh ternyata makan daging lebih baik, oh ternyata makan ikan lebih baik, atau mungkin makan telur lebih baik. Nah, itu juga tidak selalu benar. Yang benar adalah semua sumber protein itu saling melengkapi. Oke, Itu. oke. Nah, salah satunya ikan. Ikan itu juga memang dia walaupun ada mungkin kekurangan dari protein yang lainnya, tapi ikan ini termasuk sumber protein yang lengkap. Oke, baik. Semakin menarik obrolan kita ya, sedulur Bantul ya. Nanti kita akan kenalan lagi dengan ikan lebih jauh. Kira-kira apa saja kandungan yang bermanfaat untuk tubuh kita, dan juga bagaimana nih tips dan juga triks untuk mengolah ikan yang baik. Nanti kita akan kembali setelah jeda yang berikut ini. Tetaplah bersama kami di Ngopi Pagi.